Nah, dalam hal ini, Pak Jokowi memiliki IPK yang jauh di atas syarat minimal 2,5 itu. Tidak bisa digunakan untuk menilai apa yang terjadi tahun 80-an. Betul. Oke. Ya. Saya ke Pak Dekan lagi. Ya. Ini soal kelulusan, Pak, dan soal IP juga. Ya. Banyak yang mengatakan sebenarnya ini Pak Jokowi ini nggak layak untuk lulus sarjana muda atau apapun nanti istilahnya. Ya. Pak Dekan tolong jelaskan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi di Fakultas Kehutanan, khususnya pada tahun itu ya, 1980, waktu Pak Joko Widodo itu masuk, itu masih menggunakan sistem yang lama, di mana mahasiswa bisa lulus di strata sarjana muda dan bisa di sarjana. Sorry Pak, saya boleh klarifikasi? Ya. Artinya kalau sarjana muda lulus, dia boleh saja sudah dianggap lulus juga ya? Ya. Udah dapat apa semacam tanda Ya. lulus belajar gitu. Ya. Tapi boleh juga melanjut. Gitu. Ketika masuk, itu dia akan menempuh mata kuliah. Ya. Jadi kalau untuk mendapatkan sarjana muda, itu harus menempuh 120 SKS. Dengan IPK, ya, IPK dari 120 SKS itu adalah 2,00. Minimal segitu ya? Minimal segitu. Itu bisa dianggap lulus. Pak Jokowi punya IPK lebih dari itu. Sehingga memenuhi syarat? Sehingga memenuhi syarat untuk bisa dikatakan lulus sarjana muda. Oke. Kemudian setelah itu lanjut ke sarjana. Sarjana itu menempuh 40 SKS. Tambahan? Tambahan. Oke. Jadi 120 tambah 40 SKS berarti 160 Totalnya ya? totalnya. Ya. Minimal. Minimal. Ya. Oke. Nah, boleh mengambil lebih dari itu. Nah, 40 SKS itu nanti dihitung sebagai IPK sarjana. Oh. Ya. Kalau IPK-nya kurang dari 2,5, maka tidak dikatakan tidak lulus. Nah, dalam hal ini Pak Jokowi memiliki IPK yang jauh di atas syarat minimal 2,5 itu. Oke. Sehingga sarjana muda lulus, kemudian dia sarjana dan lulus juga begitu. Yang selalu ditanyakan Pak oleh masyarakat. Ya. Mana buktinya IP-nya gitu? Jadi kalau mengenai IP, Ya. IPK, KHS yang kami miliki dan lain sebagainya, itu jelas itu merupakan dokumen pribadi. Kami tidak akan share kemana-mana. Tapi Pak Dekan dalam hal ini sebagai Dekan Fakultas Kehutanan, itu dengan sangat yakin bisa mengatakan itu Pak ya, bahwa memang dokumennya ada, memenuhi syarat dan segala macam. Betul? Ya, kami memiliki dokumen aslinya. Oke. Ya, yang sekarang itu ada di Polri gitu. Dan itu kami pastikan bahwa dokumennya itu otentik, asli. Oke. Gitu Ini ya. berarti benar-benar hard copy Pak ya? Hard copy dan pakai bisa lihat secara fisik bahwa itu adalah kertas zaman-zaman dahulu begitu ya, yang sudah pudar warnanya. Oke, baik. Dan satu lagi Mas, Ya. itu sudah diuji di Puslapfor. Ya. Oh, apa itu Pak? Sorry, bisa dijelaskan lebih jauh lagi Pak? Karena pada saat awal dulu, waktu pelaporan TPUA ke Bareskrim Sejak gonjang-ganjing inilah gitu ya? ya, Oke. Bareskrim menerjunkan tim Puslapfor, tim Pusat Laboratorium Forensik itu, ya, untuk mengecek dokumen-dokumen, keaslian dokumen-dokumen, mulai dari tintanya, kertasnya dan lain sebagainya itu, dan dinyatakan bahwa itu Memang otentik asli. otentik asli. Oke, baik. Pak, ini poin berikutnya Pak. Ya. Tentang KKN. Ya. UGM kan KKN itu wajib. Ya. Pak Joko Widodo KKN nggak Pak? Pak Joko Widodo melakukan KKN. Karena apa? Sebagai buktinya kami diberikan nilai dari waktu itu namanya Lembaga Pengabdian Masyarakat, kalau saya nggak salah, LPM ya Bu Rektor ya. Itu memberikan ke kami, ke akademik kami adalah daftar nilai KKN, di mana di situ ada nama Joko Widodo. Nah, setahu saya yang bersangkutan itu melakukan KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Ya, ya. Nah, dan saya menjumpai sendiri sih. Jadi waktu di VAP begitu ya, ternyata teman-teman alumninya Pak Jokowi, teman-teman KKN-nya Pak Jokowi itu juga hadir di sana. Ada 2 orang waktu itu. Jadi kita semakin yakin bahwa yang bersangkutan itu juga melakukan KKN dan yang pasti ada nilainya. Ada nilainya. Artinya dokumen itu ada di fakultas kan? Ada. Oke, baik. Berarti clear ya Pak? Clear. KKN ya. Iya. Baik.
Pak Dekan masih dengan Pak Dekan ya? Ya. Pak Joko Widodo itu lulus tahun berapa, Pak? Tahun 1985 berdasarkan bukti penerimaan ijazah ya. Bukti penerimaan ijazah. Ya. Oke. Ya. Kalau prosesnya, proses yudisium tentu sebelum proses penerimaan ijazah itu. Oke. Ya. Ada proses yudisium, kemudian dokumen yudisiumnya juga masih asli, terus hasilnya juga ditulis tangan waktu itu. Termasuk di situ ada IPK sarjana muda, ada IPK sarjana, dan itu diketahui oleh dosen pengujinya. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.